mistis banget ya. Satu hal aku lihatnya agak-agak sedikit ngeri-ngeri sedap ya dengan kisah kamu ya. Fokus dulu tapak tangannya, relax aja dulu ya, gak apa-apa sayang ya. Oke, biar aku pelajarin dulu. Ada penekanan di garis tangan kamu. Kamu kayak dibuat semacam tumbal. Ya, kamu kayak semacam dibuat tumbal. Ada beberapa hal yang aku lihat di sini, kekecewaan dan kekesalan, terutama keluarga. Ada. Justru yang membuat kamu tumbal adalah keluarga kamu sendiri. Itu jawabannya. Sebentar aku fokus dulu. Ada yang dibisikkan apa lagi? Bentar. Aku merem sambil fokus ya. Di garis tangan kamu di sini sudahlah penat dan pupus, capek. Ada hal yang capek dan capek di sini. Telapak tangan cukup turun aja karena aku sudah pelajarin, gampang. Fokus ke aku pelajarin dulu. Sebentar. Filternya matiin sayang biar lebih sedep lihatannya. Udah cantik kok. Sebentar aku pelajarin dulu. Aku pelajarin bukan tidur ya. Pelajarin dulu. Sebentar. Ya, keluarga itu. Keluarga di situ ada semacam tidak suka kehadiranmu, intinya dari dulu. Dan yang lebih parahnya lagi sambil nangis, mic-nya dibuka biar aku mic-nya dibuka aja biar kerasa sedih nangismu itu bikin aku semangat untuk membacanya. Sambil nangis ya. Yang aku lihat, jadi keluarga kamu selalu dizolimi. Jadi punya keluarga seakan tidak pernah keluarga dan selalu dizolimi dan dianggap remeh, dibuat kamu sakit. Ada beberapa yang aku lihat di sini. Kamu itu mau dibuat tumbalnya itu kayak dibuat kayak di sini kan perekonomian keluarga kamu kan kurang baik-baik saja, bukan keluarga yang berada cukupan, maksudnya serba cukup, bahkan ada kurangnya dalam segi perekonomianku, lagi berantakan, lagi tidak baik-baik saja. Di sini aku lihat ada semacam dibuat ya di dalam di diri kamu di sini. Sebentar. Wajah kamu dibuat kayak semacam bukan tua, bukan kayak nenek-nenek, tapi dibuat kayak mayat, pucat dan gelap, dan dibuat kamu itu bawaannya hancur semua. Ada beberapa yang lebih parah lagi, menjadi tumbal karena perekonomian lagi nggak baik-baik saja. Ada beberapa di sini berbau dengan materi, jadi kayak kalau kamu hilang dia makin lebih berjaya, dan ada perekonomian yang lagi tidak baik-baik saja. Jadi intinya keluarga kamu, ortu kamu udah baik dengan dia, tapi balas budinya yang dia dapatkan seperti ini adalah something itu. Dan di sini kamu makin gak bisa aktivitas, jadi kayak gampang capek, gampang remuk, dan kamu gak bisa ngapa-ngapain. Jadi semakin berat, semakin pingsan. Adalah. Pokoknya kamu gak bisa dan kayak muter-muter gitu. Kayak orang kayak vertigo, muter-muter tapi gak vertigo. Sakit kepala, jadi kayak semacam di press gitu kepala, kayak di kram-kram gini kepalanya gitu. Ini udah berapa hari nggak bisa tidur. Pasti kalau bisa tidur itu di atas jam 12, Bu. Capek. Agak-agak, iya agak-agak mistisnya kuat banget ini jujur. Mistisnya kuat banget. Dari Kok keluarga-keluarga sana
suka berbau mistis. Dia ada kenalan dukun, kepercayaannya. Ada dari turun temurun dan yang dipakai orang itu terus. Dan orang itu terus. Di sini saya tegaskan bukan dukun yang salah, bukan orang paranormal yang saya. Yang salah orang yang dendam sama Anda. Kan gitu. Ya kan? Karena dia minta tolong, bukan dukun yang OTW minta bantu ke itu. Kan kayak semacam kamu minta tolong seperti ini. Gak mungkin aku tuk kamu minta tolong sama saya, mau ditolong kan gak mungkin. Kan kamu yang mulai dulu kan seperti itu. Jadi yang di sini nanti bukan aku perang dengan si dukun tersebut, tapi aku melepaskan hal yang dilakukan itu, gitu loh. Soalnya udah beberapa kali berobat kan bun, itu kayak sembuh, balik lagi sakit lagi, sembuh sakit lagi, kayak gitu terus. Capek jadinya. Kenapa kayak aku tuh nggak pernah kayak sama orang nggak tegaan, kok ada orang tega sama saya. Tahu. Tapi kan namanya kamu ikhtiar itu kan ada baiknya kan, buktinya ada sembuh. Tapi ini kan kiriman dikirimin lagi kan gitu. Satu hal kan bukan berarti dia itu nggak mampu atau nggak mampu, tapi kan buktinya ada keberhasilan. Cuma harus yang gimana caranya kamu jangan ada titik keraguan di dalam diri kamu. Maksudnya kamu harus yakin. Kadang-kadang aku lihat di sini kamu kadang-kadang yakin setengah. Jadi gimana caranya orang itu membantu kamu kalau kamu masih setengah-setengah sayang. Walaupun kamu minta pertolongan betul-betul. Kadang-kadang labil banget kamu. Kadang yakin, terus berubah. Kadang yakin. Jadi yang suhu paranormal tersebut atau dukun tersebut atau Pak Ustadz tersebut itu bingung gitu. Ini gimana gitu. Kayak gitu loh. Padahal dia sudah mengerjakan dengan setulus-tulusnya benar-benar lakukan gitu. Dan aku tidak menyalahkan dari pihak kamu dan dia. Dia aku lihat maksimal gitu. Cuma di dalam diri kamu itu yang kayak antara aku yakin tapi kok ya enggak ya, kayak gitu-gitu. Coba ubahkan rasa kekecewaan kamu dengan seseorang karena kan kamu pernah kecewa dengan masa lalu dengan orang-orang yang membohongi kamu. Jadi orang ini kan kamu berobat, tapi kamu ragu. Jadi kan kayak mana gitu. Begitu juga tadi kan ada suatu pilihan pertanyaan seperti itu dan kamu kan tahu, gak apa-apa namanya ikhtiar jodoh-jodohan. Berarti harus kamu ada keyakinan gitu. Bukan berarti nanti ke depannya siapa tahu kamu berjodoh dengan saya kan gitu konsepnya. Gitu. Jadi kamu pikiran jangan ke belakang, pikir fokus ke depan, arah yang positif. Karena kan kamu juga dia juga mempunyai ilmu dan punya ini ya kamu hargai dia dan kamu fokus gimana caranya ikhtiar yang lebih baiknya lagi gitu loh saran aku. Relax, enjoy. Bukan berarti dia itu menipu atau gimana. Saya lihat ya fan-fan aja, aku lihat gitu. Jadi kamu harus relax gitu. Cuma jujur aja aku agak sedikit mau bantu kamu untuk membersihkan kayak masih belum ini karena kan masih kondisi kamu lagi melemah. Takutnya nanti kamu ke situ kesurupan, tidak ada yang bantu atau stay di situ. Mm-mm. Sering banget kesurupan. Ya, makanya itu. Kan barusan aku mangap tadi barusan. Kamu kan sering kesurupan. Nanti kalau di situ kesurupan, siapa yang megang? Coba kalau aku di situ aku Udah bisa mulai terjun langsung masuk di situ kan enak langsung tinggal pegang kepalamu langsung kan enak gitu. Dan di sini yang dipegang apa kepala apa nggak ada layar ya kan? Apa yang dipegang tuh jadi nggak ada ya kan dipegang ya kan? Kan aku bilang kamu kesurupan nanti repot di situ kayak mana nanti kayak ini terus tiba-tiba gelap mati lampu di situ apa kabar dunia kamu di situ tiba-tiba yang kesurupan itu makhluk halusnya tiba-tiba loncat loncat terjun bebas waduh jadi masalah nanti soalnya yang di sini mistisnya lumayan cukup kuat gitu makanya kenapa bukannya berarti mereka yang paham suhu-suhu itu nggak hasil karena yang di dalam tubuh kamu tuh banyak banget nggak cuma 5 orang aja di dalam tubuh jadi ya mereka itu sudah habisin itu nggak ada sisa-sisanya gitu loh sayang.
Ya nggak mungkin dia buka praktik kalau nggak ada hasil gitu, pasti dia juga ada yang kan kamu sempet nunggu ngantri kan, aku lihat aku nerawang kok ada. Jadi nggak semuanya mereka nggak hasil, ada karena ada kemampuan. Iya, Ya nggak mungkin ada yang ngantri-ngantri kan, kamu di pelosok rumahnya kecil ya, walaupun itu ya emang dia kan emang bantu, iya, mana coba. Jadi eh kalau kamu kesurupan nanti kayak mana, nanti yang megang kamu siapa di situ? Kelebakan nanti kamu bahaya di situ. Tiba-tiba setannya tiba-tiba eh ngapa-ngapain terus kamu tinggal nama, aku nanti kena masalah. Itu yang jadi masalah juga. Kadang-kadang aku juga ngeliatin juga gitu permasalahan di situ. Mm-mm. Tapi intinya yang penting kamu, ya aku lihat di sini kamu kumat-kumatan. Terus habis itu kecuali ada yang dampingin gitu nggak apa-apa. Cuma repot nanti. Nanti aku sih fan-fan aja nggak masalah. Cuma kamu kesurupan itu yang jadi masalah. Karena aku udah bilang nanti kamu nanti kesurupan. Terus yang pegang siapa di situ? Tiba-tiba nanti mati lampu di situ, tiba-tiba langsung datamu hilang pluk gitu. Terus kayak mana? Gantung nanti di sini. Eman. Mm-mm. Nanti gini aja, yang penting aku tahu eh, keluh kesal kamu, tapi nanti jangan berbau bau bau nama yang paranormal atau apa-apa bla bla bla, itu aku no comment ya kan? Seperti aku bilang, aku anti sama yang namanya menjelaskan masa lalu kamu dengan paranormal, karena saya paranormal juga gitu. Jadi tidak mau kayak ada penjelekan dengan mereka, beliau deh apalah itu, karena dunia ini sangat sempit sayang. Tiba-tiba beliau itu nonton gini, duh ini kan saya ngobati kok kamu gini-gini, nanti crashnya ke saya, padahal saya nggak tahu apa-apa gitu loh. Jadi aku nggak mau yang namanya ke crash dengan para-para suhu apa lain gitu. Yang penting kamu harus yakin mau dibantu dengan saya, ya kamu nggak usah yang namanya kecewa dengan mereka. Ya mereka juga sudah maksimal, relax saja dan fokus ke akunya nanti ke depannya. Siapa tahu setelah itu diobati, oke. Kamu berusaha tenang aja. Untuk di sini bilang aja aku yang sering kesurupan gitu aja bilang ya. Aku sering kesurupan dan aku pingin dibantu untuk pagar diri biar aku sembuh gitu aja ya. Rasa cukup gitu aja. Ada beberapa hal yang aku lihat di sini, tahan jangan diturunin apapun bentuknya, sampai fokus apa tangannya turun, fokus ke aku, terus jangan lihat tapping ya, karena aku menghargai kamu. Oke. Garis tangan di sini aku lihatnya kamu, tergantung kamu ya dalam perekonomianmu. Bisa boros, bisa hemat, tergantung finansial keekonomian kamu. Di sini aku lihatnya ekonomi kamu ini gampang cepet lewat, ada yang kamu tabung, ada yang kamu lewat, ada yang tidak stabil di sini. Dan yang aku lihat di sini ada penekanan yang banyak temen yang iri sama kamu dan kamu juga tahu dan peka, tapi kamu sudah kayak kamu sisihkan pertemanan nggak jelas. Ada juga yang kamu berteman, ada juga ini. Tapi kamu orang pribadi yang kalau untuk asmara tertutup dan Neko fokus untuk rezeki yang aku baca. Telapak tangan bisa lebih maju karena telapak tangannya terlalu halus untuk aku baca. Nah gitu. Ada penekanan di garis tangan di situ, pemikirannya sangat ketat ya. Kamu orangnya nggak bisa tidur dan di sini kamu ada cita-cita yang kamu inginkan belum tersampai. Ada. Cuma di sini ada beberapa penekanan. Ada gambar keluarga di situ, family. Family tidak tahu kamu ada masalah apa tidak, yang dia tahu kayak kamu menutupi permasalahan itu. Mau permasalahan kamu masalah sampai kamu hampir mau tinggal nama, depresi, stres, dia tidak tahu. Yang tahu cuma kamu dan kamu tertutup. Mungkin kamu di sini udah kalut dan bingung sampai kamu naik, padahal kamu tipikal yang tidak mau naik di room orang. Mungkin kamu penat banget mungkin ini di sini. Dan kayak karena banyak yang satu hal yang aku lebih nyesek ya. Di sini teman, ada juga makan teman. Dalam arti bisnis ya. Kayak apa ya? Gak ada yang amanah, ada yang tidak amanah. Yang di situ kadang-kadang kamu sudah ada pengalaman dan tidak mau ngutang-ngutangin teman lagi. Tapi mungkin nominalnya yang minim-minim kecil mungkin kayak kamu ikhlasin. Karena kayak anggap aja bersedekah lah.
Cuma kadang-kadang kesal gitu sama teman yang janji-janji tidak membalikan ekonomi yang kamu pinjamkan. Itu kadang kesal. Tepuk tangan cukup, nanti aku jabarin lagi. Oke. 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 Mic-nya dibuka, fokus ke aku. Oke. Oke. Di sini aku lihatnya kamu ini kan orangnya mempunyai ada permasalahan di dalam pribadi kamu. Pribadi kamu ini pribadi yang sangat tertutup dan tidak mau ke-publish dengan apapun itu. Jadi kalau di sosmed media atau gimana, orang lihat kamu wow dan dia nggak tahu proses kamu yang wow sampai sekarang itu karena prosesnya tidak gampang. Kamu, di saat aku ngomong gini, kamu langsung nyesek dan sedih. Kamu pernah di fase tidak punya apa-apa di masa lampau. Dan kamu dulu tidak pernah dianggap orang. Dan kamu selalu dibully dalam hal itu. Dan itu rasa kedendaman itu menjadi titik kesuksesan yang kamu inginkan kamu raih. Dan kadang-kadang kamu tidak, bukan berarti sombong, tapi kadang-kadang kesal gitu sama orang, jadi agak sedikit songong dengan orang yang songong juga. Jadi kamu beradaptasi. Jadi kamu tergantung lawarnya. Kalau orangnya songong, kamu songong. Kalau kamunya dia sopan, ya kamu sopan. Jadi tergantung. Kalau untuk sekarang kamu tidak mau yang ada debat atau apapun dengan seseorang. Jadi tidak mau debat. Cuma jujur-jujur aja dalam online jualan kamu atau apalah itu. Dan kamu itu kan orangnya tidak bisa diam dan pikiran kemana, yang penting dana ini muncul dan untuk mengirimkan ke orang tua dan apalah itu familimu di situ kan pasti ada, walaupun kamu kurang kasih sayang dengan mereka. Ada suatu kamu dididik dan dengan keluarga yang kurang begitu lengkap dan harmonis, intinya adalah something. Dan itu satu hal, karma orang tua itu jujur, karma orang tua yang pernah melakukan salah, menzolimi orang tuamu, ibumu, sampai ibumu sakit, sedih, pokoknya adalah ada intinya masa lalu orang tua yang berbuat kena imbasnya anak, itu kamu, karma di kamu. Kan orang tua melakukan karma di kamu. Jadi di sini aku lihatnya kamu fokusnya untuk kayak materi gimana untuk ini, karena nggak mau hidup susah lagi, karena sudah pernah di fase yang susah itu, terpuruk. Oke, kurangi rasa gengsi kamu. Kamu naik di sini mau lepaskan, mau nangis, tapi kamu kenapa nangis? Relax, apa nangis sayang, Tapi capek. relate sih semuanya. Aku kalau mikir masa lalu aku, yang masa kecil aku susah tuh sampai aku dewasa tuh kayak sakit banget. Aku tuh nggak mau di fase itu lagi gitu. Emang benar aku pas dari dulu tuh kayak penuh pembulian kan. Jadi aku tuh trauma gitu. Aku aja badanku sekarang sampai gemeter kalau aku mikir lagi gitu ke belakang. Jadi benar tadi yang kakak bilang, aku kayak mati-matian pengen gapai cita-cita aku. Karena aku kayak terlalu sakit mikirin masa lalu aku yang pahit gitu. Iya, Tapi dari segi keluarga yang kakak bilang tadi emang bener juga. Mungkin ini karma dari orang tuaku, keluargaku juga nggak harmonis gitu. iya. Jadi kamu merinding karena aku ramal atau merinding karena nggak mau dengar masa lalu? Iya, diramal tapi ramalnya relate gitu. Iya. Bener gitu. Jadi aku kayak flashback lagi gitu. Jadi ini nggak settingan ya, real ya berarti ya. Iya, real. Heeh. Dipikir tadi kalau nggak dinaikin berarti ini settingan gitu kesannya. Iya, padahal aku baru masuk ke sini. Eh, Satu hal aku mau bilang, kenapa rezeki kamu walaupun ada-ada aja tapi lalu habis, ada-ada aja tapi ada ditipu, ada-ada aja ada, tapi untuk sekarang kamu lebih berhati-hati. Aku sekarang lihat kamu jaga pertemanan, tapi yang aku lihat kamu kayak menahan rasa nangis karena kamu nggak mau nangis hal yang itu karena nggak penting buat kamu. Karena di saat kamu nangis itu sayang dengan air mata kamu, itu prinsipmu dalam hati. Aku tahu. Makanya Tapi kamu orang. Mm-mm.
Aku tuh setiap malam aku tuh kayak rutin sebelum tidur tuh aku pasti nangis kayak mikir gimana nih masa depan aku gitu, rezeki aku gitu. Aku selalu mikir overthinking kayak gitu aja setiap hari. Hmm. Tadi kamu sempat dengar nggak aku bilang, tapi jangan barbar ya di sini ya. Aku bilang, kan aku sempat bilang sama kamu sempat yang namanya tinggal nama, jenuh, ya Iya, kan? Ya betul. makanya kalau untuk naik di sini itu ada momennya. Kamu nangis itu ada momennya di saat kamu benar-benar kalut baru nangis. Kalau kamu nggak kalut, kamu nggak bakal nangis. Untuk sekarang kamu mungkin mau nangis tapi kayak buat apa nangisin dia nggak ada gunanya gitu aja. Cuma kenapa kamu tanya dengan rezeki kamu tersendat karena ada karma dengan orang tua kamu, jujur-jujuran. Kalau ada orang yang sirik dan iri, emang ada sebatas iri-iri sirik aja. Cuma gimana caranya untuk membuang karma? Kan auramu gelap, tertutup dengan karma tersebut gitu loh. Karma itu, karma-karma itu. Cuma, lanjut. Tapi beneran Kak yang Kakak bilang yang ada sirik dari temen atau apa itu relate banget. Itu bener banget. Karena yang aku anggap sahabat aja, aku kayak sering kayak keciduk, aku sering cari tahu gimana dia kayak sering kayak ingin menjatuhkan aku berkali-kali ke orang lain gitu. Padahal aku udah nganggap dia tuh sahabat aku, sahabat terdekat aku, tapi dia ternyata fake friend gitu sama aku. Ya. Satu hal, kenapa aku bilang sama kamu, teman-teman kamu itu nggak tahu background kamu untuk jadi sekarang itu tidaklah gampang. Dia iri, dipikir kamu tuh keluarga yang berduit dan keluarga yang sudah ada waktu itu. Jadi mereka kayak wow, 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 wow dan wow gitu. Dan mereka tidak menerima kondisi dia yang sekarang itu. Walaupun misalkan apapun perjuangan kamu sampai detik ini, saya pun tahu. Dan rasanya nggak mungkin untuk dijabarkan di sini. Dan aku Iya. tahu tujuan kamu apa. Dan tujuan kamu itu untuk membalas dendam dengan ketitik kesuksesan karena orang sudah membuli kamu dan orang sudah mengecewain kamu dan kamu tidak pernah dianggap kamu itu ada di dunia ini dengan siapapun sekeliling apalagi di sekolahan kamu dulu masa lampau itu. Dan di ABG remaja dan selalu dibilang kamu bla 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 bla. Dan untuk sekarang kamu sudah kayak kebal, kuping kamu sudah kayak kebal dan kayak bodoh amat. Lu tidak menafkain gue, lu tidak menghidupin gue, lu jangan banyak bacot. Itu prinsip kamu. Bukan aku yang ngomong kamu gitu, tapi prinsip kamu loh ini yang aku baca. Ya gitu. Jadi teman-teman kamu jujur-jujuran aja ya. Yang bestie kamu itu. Satu, kamu tahu nggak dia pakai susuk? Nggak tahu kan ya? Tapi aku pernah kayak denger dia pakai susuk. Serius, aku nggak bohong. Iya, dia Demi pakai apapun, susuk. demi Dia Allah. pakai Tapi susuk. dia sering banyak yang bilang kayak gitu. Kenapa kaget? Aku merinding banget. Kenapa merinding? Nggak tahu, merinding aja. Kayak apa? Iya Ini itu merinding bulu-bulu aku bulumu. kayak Iya, keangkat semua. bulumu keluar itu berdiri semua loh itu. Iya, serius tuh. Iya, iya itu Aku betul. sampai Maaf. keringetan loh ini. Merinding karena apa? Betul semua gitu? Atau Betul-betul semua, relate. Tapi aku tuh saking aku nggak peduliin sama orang, ya udahlah urusan dia gitu. Tapi banyak yang bilang ke aku kalau dia tuh emang pakai susuk gitu. Sakit banget. Ya lanjut. asik. Ngomong sama aku asik. Asik. Loh, Asik. karena Aku kamu kayaknya mau asik, privasi nih. karena Mau kamu kayak maksudnya kayak, karena kamu asik, aku juga asik. Kalau kamu sopan, nah aku iya. juga sopan. Karena kamu asik, aku asik gitu. Aku tergantung lawan mainnya juga. Ngomong sama kamu sama gitu. Kecuali kalau Iya. kamu ya tau lah kayak mana mungkin bakalan aku cut. Ya kan tadi kan aku bakal cut. Ya ini fokus. Ya, Satu hal ya. aku mau ngomong detail lagi ya. Hmm. eh Dia itu sampai detik ini kan itu kan satu karma. Tadi kan aku belum selesai kelanjutannya. Dua, Ya. temen yang susuk itu, yang pakai susuk itu, dia itu pas kamu ngomong gitu, eh, penjaga dirinya dia itu nggak terima. Makanya kenapa langsung kamu merinding. Paham maksudku?
Oh Jadi iya ya. kayak kamu misal contoh kamu yang pakai susuk, jadi aku sindirin, oh si kamu si A ini pakai susuk, jadi penunggunya itu langsung nggak terima, langsung kayak apa maumu apa gitu gitu yang aku lihat. Jadi kamu kayak merinding gitu, kayak nggak terima gitu. Karena yang Sampai aku bulu lihat kakiku merinding. Semuanya. Ya lanjut. Serius aku nggak bohong loh. Kemudian ya jadi aku tuh merinding. Emang kayak sering banyak yang bilang kalau dia pakai susuk. Tapi aku tuh nggak peduli karena aku anaknya tuh emang nggak pedulian sama orang. Aku iya hanya aku peduli tahu, sama diriku sendiri, sama apa yang di iya depan mataku aku tahu. aja. Dan hidupku aja lagi rumit susah, ngapain ngurusin Iya, orang gitu ngapain aku kan. ngurusin orang gitu. Iya. Tapi karma itu masih jalan jujur aja. Tapi habis itu pelan-pelan sudah terbayar, tapi ada masih dikit karmanya. Dan dia ini kan sempet kayak baik-baikin dan kayak entah itu sembarangan pakai produk kamu atau barang kamu atau gimana. Itu kalau misal kamu ingat barang-barang yang disentuh sama dia, kalau misalkan itu mahal atau murah, ya ikhlasin aja, dibuang saja. Kalau atau enggak kasih orang yang jalanan aja daripada mubazir. Karena ada beberapa yang dia taruh di situ secara tak kasat mata. Ada. Jadi semacam Ini kayak salah satu misal, barang aku ya. kayak semacam sisir lah yang dia pegang itu, ada beberapa dia mempunyai kayak semacam minyak, ya minyak dengannya dia kan ada itu minyak gitu ya. Terus kayak ini sisirnya kamu ambil, oh remote AC ya gini, nanti kamu inget-inget dia megang apa itu, bedak kek atau apa atau baju yang dia pakai walaupun nggak dibalikin ya dulu ya, baju nggak dibalikin kayak misalkan ya kan, ya bodo amat, tapi kan bagi kamu kan nggak bermasalahin soal itu, tapi ada beberapa yang misalkan barang yang dipegang kamu inget-ingetin, itu dikasihkan aja ke orang karena ada beberapa yang ditaruh. Cuma ada beberapa yang di dalam kamu terima minuman, ada beberapa kali tetes, kamu pasti sadar apa enggak, tapi bukan efek yang aneh-aneh, tapi yang tanda kutip itu membuat kamu itu satu ya marah, kayak netting buruk yang aneh, terus tiga emang kamu nggak bisa tidur, makin kayak gelisah sendiri, terus habis itu ada beberapa yang membuat kamu tuh kayak nggak nyaman dan pikiranmu tuh selalu pendek, itu juga ada faktor emang dengan diri kamu sendiri ketambahan dengan dia juga, paham ya maksudku ya, yang Ya, tinggal paham. nama itu kamu emang dari sendiri emang penat tinggal nama itu, tapi ketambahan itu tambah kayak random banget gitu, acak gitu loh, paham. Nah, dan di sini aku mau bantu bersihkan, kebetulan kan nggak ada siapa-siapa nih, enak nih, adem kan, Ya. enak. Tapi sorry, aku mau tanya agamanya apa? Islam. Oke, nggak apa-apa, santai. Oke, di sini aku sangat netral ya. Oke, dan apapun aku, eh, kamu mau dibantu untuk apapun yang diminum itu Mau, dikeluarkan mau. gitu. Tapi Tapi nanti aku kamu, mau nanya nih. eh, dia ngelakuin hal itu ke aku tuh buat apa gitu? ya seperti aku bilang itu, agak-agak semakin yang kamu itu tadi barusan aku mangap tadi barusan, ya itu dibuat kayak gitu, biar kamu itu Biar nggak eksis lagi. maksudnya biar dia kayak terlalu iri dan gitu ya. Kayak sampai harus itu gitu. Di saat aku mau bersihin sinyalmu elek ya, jelek ya langsung. Iya. Iya, tapi ini udah kok. Oke. Tapi aku ngerasain kok Kak, kalau di temen aku itu kayak feelingnya negatif banget. Maksudnya aku punya feeling kalau dia tuh negatif thinking banget ke aku. Jadi aku tuh kalau ngerasa ke dia tuh aku fun, aku kayak senyum, tapi aku tahu maksud dia. Maksudnya aku tahu dia nggak suka sama aku di belakang aku gitu. Oke. Gak apa-apa, fan-fan aja, gini aja. Aku fokus. Nanti gini, ini kan aku pakai tenaga ya untuk membantu, ya kan? Tenaga untuk membantu. Nanti sekiranya nggak diizinin ini sinyalmu, tiap pas ngomong gini, nge-lag ini. Tuh. Nggak diizinin gitu aneh. Mm.
Udah. Oke, fokus ya. Fokus ke aku. Nanti kok sekiranya ada yang aku kalau rasa mual itu ada mau muntah, muntahkan aja, jangan ditahan. Bisa? Bisa. Muntahin aja di lantai tersebut. Kamu taruh aja ini. Taruh. Biar enak. Oke, sekarang jadi nggak itu. Oke, fokus ya, fokus. Nanti ini kan aku pakai tenaga nih keluarnya. Cuma kalau misalkan kamu nggak fokus, mungkin aku cut. Mungkin kamu mungkin belum terbiasa. Tapi kalau bisa kamu fokus biar demi kebaikan. Habis itu nanti ada kelanjutannya. Biar lebih ada pagar diri gitu. Ingetin ada pagar diri gitu. Biar lebih aman lagi. Oke, fokus. Namamu siapa? Ketik aja karena agak susah namanya. Oh iya. Hmm. Nama lengkap ya? Eh, oh. Oke, fokus ya ke aku. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Cabang bayi Aldilah Rahmatullah. Fokus, tatap mataku. Apapun yang di dalam diri kamu, hal yang buruk, entah kenapa, bantu ludah aku, nenek moyangku, cabang bayi kisah panglima burung untuk membantu untuk mengeluarkan. Entah kenapa ada rasa pusing dan mual di dalam tubuh kamu. Sekiranya ada hal apapun di dalam tubuh yang nara negatif dengan apapun, yang orang mengirimin kamu tentang hal negatif apapun itu. Bantu ludah aku, entah kenapa kamu lebih fokus dan lebih fokus. Bantu Datuk Jayaku Aldilah Rahmatullah. Entah kenapa kamu rasa pusing dan mual, entah kenapa merasakan pusing dan mual, dan entah kenapa kamu keluarkan rasa mual-mual itu ada, dan untuk mengeluarkan yang dia berikan atau makanan apapun itu tanpa disadari atau sengaja apapun, entah kenapa wanita tersebut yang itu jangan usah kirim kembali ke dia, nanti akan kirim balik, dan itu akan gak ada ujungnya. Bantu ludah aku, nenek moyangku, cawa kisah panglima burung untuk mengcover. Atas izinmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas izinmu Sang Pencipta langit dan bumi, aku fokuskan ke engkau, aku hanya perantara. Entah kenapa sedalam diri kamu si Aldilah Rahmatullah, tolong untuk sekiranya ada rasa mual dan muntah, kamu keluar dan muntah. Bantu ludah aku baking di sana biar ada rasa mual di dalam itu, keluarkan arah negatif, dikeluarkan. Entah kenapa rasa mual itu ada, rasa mual itu ada. Fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Bantu ludah aku, nenek moyangku. Sekiranya ada rasa mual dan muntah, kamu tidak usah ditahan, akan keluarkan. Rasa pusing atau gimana, keluarkan. Dan rasa apapun, keluarkan. Apapun di dalam aura negatif, keluarkan. Jangan ditelan. Itu mau keluarkan aja. Walaupun itu air liur atau apa, enggak apa-apa. Itu udah ada efeknya. Jangan usah ditelan. Kalau rasa ada mual, muntahkan di lantai aja, sayang, nggak apa-apa, di lantai. Kumohon padamu Datuk Dayaku, kumohon berikan lancaran apapun. Kumohon padamu Datukku, bantu untuk mengcover apapun di dalam tubuh kamu. Di dalam tubuhmu ada sosok yang kurang bagus di dalam apapun, kiriman apapun. Kumohon padamu atas izinmu Allah, atas izinmu Sang Pencipta, aku hanya perantara saja. Entah kenapa si cabang Aldilah Rahmatullah ini, hal aura negatif ini keluar dan keluar. Kumohon padamu Datuk Dayaku, keluarkan, dan di dalam tubuh kamu keluarkan. Jangan fokus kemanapun, fokus ke aku, sayang. Fokus apapun, sekiranya misalkan ada kiriman-kiriman yang aku bilang itu dan terima, sekiranya orang itu nggak terima dan kamu jin astral untuk membicara dengan aku, tatap aku dan bicara, dan kamu melotot bicara sama aku. Tapi sekiranya kamu mengikhlaskan tubuhnya ini Aldilah Rahmatullah, kamu keluar dan muntah. Tapi sekiranya ada kamu masuk di dalam tubuh Aldilah Rahmatullah, kamu mau bicara dengan aku, maunya apa, sesajen apa, asalkan jangan tubuh dan raganya dia, karena kamu bukan beda alam, dan jangan mengganggu si Aldilah Rahmatullah. Kumohon padamu Datuk Dayaku, nenek moyangku, cawa kisah panglima burung untuk mengcover apapun di dalam tubuh kamu, keluar dan keluar. Datuk Dayaku, kumohon padamu, baking dia berada apapun di sana, di dalam apapun, keluar dan muntah.
Fokus, fokus sayang, fokus sayang, fokus. Apapun di dalam tubuh kamu, Aldilah, Ramatullah. Apapun di dalam tubuh yang kiriman santet atau guna-guna dengan temanmu itu, sekiranya ada ini keluar dan muntah, kumohon padamu Datuk. Kumohon padamu Datuk Dayaku nenek moyangku cabang Kista Panglima Pung untuk mengcover. Kumohon padamu. Apapun di dalam tubuhnya dia, hal-hal yang buruk di situ apapun itu sudah ada di sini. Mau keluar sini, keluarin aja, jangan gengsi. Relax kamu sama aku. Kumohon padamu Datuk Dayaku, kumohon atas izinmu. Perutku udah goyang sih. Hah? Perutku sudah goyang sih, kayak menggebu-gebu mau keluar. Gak apa-apa. Fokus sayang. Fokus aja nggak apa-apa, demi kebaikan ya. Ini nggak ada efek samping atau tumbal apapun, tenang aja, relax, demi kebaikan. Fokus ke aku, fokus ke mataku ya. Terakhir ini lebih fokus. Aldilah Ramatullah, cabang bayi Aldilah Ramatullah. Fokus ke aku, aura negatif yang di dalam pikiran kamu, hal yang tidak sengaja apapun yang menaruh di dalam tubuh kamu, keluar kau setan, apapun makhluk asa, keluar kau. Jangan mengganggu atau mengusik dia. Keluar kau, rasa mual ada muntah, keluar kau. Jangan mengganggu atau mengusik dia, keluarkan di dalam perutnya atau apapun, jangan mengganggu. Setan keluar kau, jangan mengganggu atau mengusik. Kiriman-kiriman dari wanita tersebut, kirim-kirim itu tidak mengganggu atau mengusik dan berikan dia kepulihan kembali dan tidak ada halangan atau rintangan. Atas izinmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas izinmu. Kumohon padamu Datukku, kumohon padamu. Sekiranya ada kamu mau ketemu dan bicara dengan aku, cakap bicara. Keluar. Kalau kamu malu, kamu keluarin gini aja, nggak apa-apa, nggak usah tunjukin nggak apa-apa. Apapun di dalam tubuh, apapun keluar, kumohon padamu. Keluar kau setan apapun di dalam tubuh. Keluar kau, apapun di dalam tubuh, keluar kau. Jangan mengganggu atau mengusik wanita ini. Keluar kau. Kumohon padamu Datuk Dayaku, karena dia wanita yang sangat kasihan untuk diganggu dan tidak mengganggu atau mengusik orang, tapi selalu diganggu atau diusik. Berikan dia tidak mengganggu atau mengusik wanita-wanita teman. Keluar kau setan. Keluar kau, jangan mengganggu atau mengusik. Berikan ketenangan, rileks dalam tubuhnya Aldilah Rahmatullah. Atas izinmu sampai ciptaan langit dan bumi, tempatnya juga Datuk Dayaku, leluhur aku, tidak akan putus dengan apapun. Kumohon padamu Datuk. Kumohon, aku hanya berserah padamu dengan Sang Pencipta. Kumohon padamu. Keluar kau. Ada yang besaran di dalam tubuh kamu, keluar kau. Jangan mengganggu atau mengusik, buat dia nggak apes atau gimana. Keluar kau. Jangan mengganggu kau. Mengganggu aja di dalam tubuhnya. Jadi jangan mengganggu si tubuhnya Aldilah Rahmatullah. Kumohon padamu, berisikan apapun yang di dalam disaran di dalam tubuhnya. Atas izinmu, sambil minta aku hanya berharap padamu. Karena Aldilah Rahmatullah tidak pernah mengganggu atau mengusik orang. Tolong berikan kenetralan di dalam tubuhnya dia. Dikeluarkan semuanya biar dia lebih plong dan jauh lebih baik lagi. Kumohon padamu, Datuk Dayaku, nenek moyangku, kumohon padamu. Atas izinmu, kumohon padamu. Mohon padamu. Keluar kau. Jangan keluar masuk di dalam tubuhnya dia. Kamu itu beda alam. Jangan ganggu atau tubuhnya Aldilah Rahmatullah. Keluar kau, setan. Keluar kau. Jangan mengganggu kau. Oke. Aldilah Rahmatullah. Oke, fokus ke aku sayang. Oke. Apa-apa sayang. Oke. Sayang. Oke. Fokus ya. Entah kenapa si Aldilah Rahmatullah bantu untuk mengcover, berikan ketenangan, rileks, berikan kenormalan, tidak hal pusing atau mual lagi. Berikan ketenangan, rileks, dan tidak ada keparnoan atau paranoid dalam tubuh dan bisa mengontrol emosi dan bisa tidak memikirkan hal-hal pendek apapun, hal apapun. Berikan ketenangan. Bantu kumohon padamu Datuk. Berikan wanita itu yang memakai susuk itu jangan mengganggu atau mengusik dia. Tidak usah dilemparkan ke wanita tersebut karena nanti akan kirim balik dan itu tidak akan habisnya kayak bolang pingpong. Dan entah kenapa berikan kesadaran biar dia tidak mengganggu atau mengusik orang dan tidak ada korban-korban lain selain
siapapun orang itu dan berikan ketobatan apapun di dalam diri dia. Biar entah kenapa kamu jauh lebih tenang dan rileks. Entah kenapa jawab baik adilah rahmatullah. Mohon padamu. Oke. Oke sayang, setelah pas dibersihkan dan selesai gimana? Jujur aku pusing banget sih, kepalaku berat, terus kupingku bising. Pernah nggak kayak gini? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Soalnya Kepalaku berat banget, kupingku sampai bising. karena ada yang mau masuk terus nggak jadi masuk, mau nggak jadi di situ. Aku lihat. Soalnya dia kayak mau interaksi bicara sama aku, cuma kamu kadang-kadang emang sengaja dihilang fokusnya. Jadi kayak kamu kayak nggak fokus ke aku, emang sengaja dibuat kayak gitu. Makanya kayak kamu dibuat kayak kosong, pandangan kosong ke aku. Kadang ada, kadang-kadang itu. Jadi ada mau masuk tapi nggak jadi masuk, nggak jadi kayak gitu. Tapi seenggaknya kalau sudah muntah, walaupun masih ada kayak berdengung, nggak apa-apa. Emang efeknya gitu nggak apa-apa, santai aja. Cuma di sini aku lihatnya orang ini nekat loh sayang. Cuma kalau misalkan ada yang kan yang kiriman-kiriman itu cuma hanya untuk kayak kiriman-kiriman gitu aja. Tapi ini kayak dibuat kayak buat sakit gitu, kayak lemas, kayak mageran. Jadi bawaannya kayak dibuat kayak males beraktivitas itu dibuat dan sering marah-marah. Dan aku cuma mau bilang hati-hati kalau dalam perjalanan. Makanya abis selesai kayak gini itu biasanya nanti kayak ingat pagar diri biar kamu tuh aman. Soalnya kadang-kadang dia kan selalu mantau pasti. Terus kalau dipagerin nggak bakalan bisa tembus lagi gitu loh. Ini kan yang penting kebuka gitu loh, dibuang gitu aja. Relax, enjoy, jangan gak usah takut. Di sini nggak ada efek samping, jadi aman. Karena aku yakin kamu bakalan jauh lebih tenang setelah ini. Pokoknya kamu namanya ikhtiar ya wajar. Intinya kamu nggak usah mendoakan agama. Di sini bukan seperti itu. Kan leluhur kan tahu kan adat budaya. Jadi itu sebelum kita lahir dia sudah ada gitu. Dan itu kan kental. Semua marga atau semua orang Medan apalah semua kan ada. Itu kan pasti ada marga-marganya. Dan itu ada leluhurnya. Seperti itu sayang. Jadi kamu tenang, relax. Nanti kamu bilang aja, aku yang tadi muntah, karma orang tua, sama tahun jujur aja kok sama orang tua nggak begitu terlalu ngefek ya. Tapi sudah terkena imbasnya, kamu sudah ada jalan, itu sudah pernah sakit. Nggak perlu dijawabin, karena kamu paling nggak suka membahas tentang asmara, saya tahu. Jadi aku nggak mau membahas. Dan di situ yang aku lihat, teman bilang aja temanku yang guna-guna tolong pagerin aku bun gitu aja. Ya. Tapi gimana sekarang? Lebih Belum plong sih. Hmm. Tapi kupingku masih bising sih, bising banget. Ya. Tapi aku beneran loh muntah tuh. Nggak nyangka. Tapi aku tahu Bun, setiap aku kemarin ya, aku pernah nebeng di rumahnya dia. Pas aku keluar gitu, aku tuh setiap ngelihat tatapan dia tuh kayak emang matanya tuh kayak mata yang beda gitu loh. Kayak ngelihat aku tuh, cara dia ngelihat aku aja tuh udah beda. Aku tahu, padahal itu teman deket aku. Aku tahu kalau aku deket sama dia tuh, aku ngerasa dia tuh kayak nggak suka sama aku. Tapi aku gimana ya, aku nggak gimana sama dia, tapi kok dia tuh kayak ada aja, dia tuh selalu kepo sama kehidupan aku. Bahkan dia tahu apa yang misalnya aku sembunyiin dari dia. Dia tuh kayak saking keponya, dia tahu pola HP ku. Dia kayak sampai effort buka chat, lihat chat aku tanpa sepengetahuan aku. Misalnya aku ke toilet atau apa, disitulah kesempatan dia kayak ngecek hal-hal pribadi aku gitu. Maksud aku tuh kenapa dia sampai kayak gitu tuh. Padahal aku tahu semua apa yang dia lakukan. Makanya tadi aku kayak kaget banget pas kakak bilang yang temen aku tuh itu nggak suka sama aku. Yang lebih aku kaget lagi sih yang susuk itu. Tapi aku tahu dari dulu teman aku itu nggak suka sama aku. Tapi hanya aku sendiri yang tahu, teman-temanku yang lain nggak. Tapi aku enjoy aja sih, biasa aja gitu. Tapi kalau aku akhir-akhir ini udah mulai tertutup sama dia. Aku nggak pernah cari tahu lagi. Intinya apa? Speechless, nggak bisa berkata-kata. Iya, speechless sih, karena semuanya relate. Tapi jujur aku pusing sih sekarang.
kepala Iya aku. pusing karena itu ada efek sampingnya karena kan muntah kan pasti kan wajar ya efek sampingnya Iya, kan itu lemes. Nanti kamu banyak yang minum, kamu ambil air wudhu, tapi kalau raup aja wajah nggak apa-apa. Kalau misal kamu em, lagi nggak mood, lagi itu raup aja wajah. Karena kan ambil air wudhu kalau kamu lagi nggak fit jangan dipaksa gitu. iya, Pastinya relax, enjoy. Saya tegaskan saya bisa karena ada Datuk Daya yang membisikin aku, yang membaca dan bisikin aku itu Datuk, bukan diri aku. Aku manusia biasa seperti kamu, gitu juga. Gitu iya. sayang. Oke, yang penting relax, enjoy ya sayang ya. Apa kayak mau nangis kayak speechless atau kayak mana? Speechless, aku kebanyakan speechlessnya sih. Kenapa Aku kayak emangnya? nggak nyangka aja kok semuanya relate. Ya, Nanti aku boleh DM pribadi ya berarti, Bon. oh boleh boleh, santai aja. Yang penting kamu kan aku nyaman sama kamu, makanya aku nyaman juga. Karena kamu percaya dengan saya, aku pun nyaman. Kalau kamu ragu, gak bakalan aku respon pastinya. Gitu Iya, aja. Oke sayang? Oke. Yang penting oke. anggap aja itu tidak terjadi. Pura-pura jaga jarak dengan dia. Gak usah Iya, kayak gimana. Gitu aja. anggap aja Oke sayang ya? ya biasa aja Jangan gitu. terima makanan atau minuman atau barang apapun. Ya, kalau barang disentuh, kalau bisa jangan sampai. Gitu Oke. sayang. Oke, kita Oke, sayang ya. terima Oke. kasih. Iya, sama-sama.